Pemirsa, setelah berumroh pada tahun 2000 lalu, artis cilik Tasya akan segera pergi haji tanggal 26 Januari mendatang bersama orang tua dan kedua kakaknya. Alasan Tasya menunaikan rukun Islam kelima di musim haji tahun ini, pertama karena diajak orang tuanya, dan kedua karena liburan sekolah. Menjelang keberangkatannya, Tasya sudah mempersiapkan diri. Mulai dari membaca-baca buku tentang tata cara haji, sampai mengikuti manasik haji di sekolah. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan memenuhi kehausan Anda akan dunia selebriti di tanah air. Tetaplah bersama saya Fani Rahmasari selama 30 menit ke depan, karena tim Cek dan Dicek telah mempersiapkan sejumlah berita terhangat selebriti yang sedang ramai dibicarakan. Berikut kita simak kilasan tayangannya. Gara-gara wajah dan fisiknya mirip Taufik Safalas, Heri Sucipto ikut-ikutan menggunakan nama Safalas di belakang namanya. Atas hal ini Taufik kontan berang dan melapor ke polisi. Artis cilik Tasya 26 Januari mendatang akan pergi haji bersama orang tua dan dua kakaknya. Ikuti wawancara tim Cek dan Dicek dengan penyanyi cilik ini seputar rencana pergi hajinya itu. Meski sudah lama menduda, Roni Sianturi, Odi Agam, dan Pierre Gruno masih juga belum berniat menikah lagi. Apa yang menyebabkan mereka bertahan dengan status dudanya itu? Jangan lewatkan berita hangat dan menarik tentang Iis Dahlia yang terancam diboikot oleh salah satu stasiun televisi swasta karena membatalkan kontrak sepihak. Gara-gara wajahnya mirip Taufik Safalas, Heri Sucipto menggunakan nama Safalas di belakang namanya untuk tujuan komersial. Hal itu mendatangkan reaksi keras dari Taufik Safalas. Taufik bahkan berencana untuk mengurus hak paten atas nama Safalas itu sebagai identitas dirinya. Lalu bagaimanakah dengan Heri Sucipto? Kita simak saja beritanya berikut ini. Pemirsa, inilah Taufik Safalas, entertainer serba bisa. Dan ini pria bernama Heri Sucipto, pemain pendukung di sejumlah produksi sinetron dan salah satu peserta program televisi asal, asli atau palsu di SCTV. Sepintas wajah dan fisik mereka memang terlihat mirip. Ibarat pepatah seperti pinang dibelah dua. Tapi siapa sangka, gara-gara kemiripan itu baru-baru ini mereka berseteru soal penggunaan nama Safalas di belakang nama mereka masing-masing. Seperti kita ketahui, Taufik memang sudah lama menggunakan nama Safalas. Tapi entah mengapa, tiba-tiba saja Heri Sucipto ikut-ikutan pula menggunakan nama Safalas di belakang namanya. Terhadap hal ini praktis membuat Taufik Safalas merasa terusik. Pasalnya meski Taufik mengaku mengambil nama itu dari aktor Hollywood terkenal Telly Savalas, ia merasa lebih dulu menggunakan nama itu ketimbang Heri Sucipto. Dan yang lebih parah lagi, Taufik merasa namanya sedikit ternoda setelah Heri memakai Safalas di belakang namanya. Saya jujur keberatan atas penggunaan nama itu karena terus terang belum lama ini saya pernah ditipu. Ada seseorang mengaku nama saya, tiba-tiba mengaku nama saya, jadi dia kalau ke bar-bar dangdut, ke bar-bar yang ada di daerah Daan Mogot atau di daerah Mangga Besar, itu cuman gue Taufik Safalas nih, cuman numpang minum gratis, cuman main perempuan dibayarin kayak gitu. Walau masalah itu saya udah saya serahkan sama polisi, saya sempat lapor, tapi akhirnya mungkin orang itu udah tahu kali kalau lagi dicari sama saya, akhirnya dia menghilang. Karena terus terang beberapa teman saya, tetangga saya bilang, lu kemarin mabok ya Pik di bar ini? Hah, mabok? Enggak, orang gue lagi di luar kota. Lu mabok lu, ngaku-ngaku nama lu katanya. Saya sendiri tidak punya keinginan saya memakai Heri Safalas, Mbak. Saya itu hanya teman. Maksud saya mau menolak, lu jangan manggil gue dong Heri Safalas, jangan ngambil. Ya saya hanya teman-teman maunya begitu, ya sudah. Kira-kira apakah Taufik mengetahui latar belakang dan alasan Heri memakai nama Safalas? Mungkin Heri memanfaatkan nama saya itu kali, biar dia naik terus gitu loh. Mungkin ya, ini negatif thinking saya. Jika begini persoalannya, lantas langkah apa yang ingin Taufik tempuh? Sepulang saya dari haji, saya mau hak patenin aja dah, saya mau legalin aja deh. Saya mau daftarin ke notaris saya kalau nama saya adalah Safalas ini gitu loh. Sebetulnya sih bukan keberatan, tapi takut rancuh gitu loh. Terhadap rencana Taufik itu, lalu bagaimana menurut Heri? Apakah Heri melihat sikap Taufik tersebut terlalu berlebihan? Ya boleh-boleh aja, tapi apa ada undang-undang yang mengatakan bahwa nama itu nggak boleh sama gitu loh. Hak paten itu kan saya rasa kan untuk produk ya itu, kalau nggak salah saya
produk Nike umpamanya atau apalah produk apalah gitu dia dipatenkan terus orang lain dia malsukan itu. Ya kalau nama Mbak sampean Endang Yuniwati terus ada Imah Yuniwati ya itu terus semua dipatenkan semua ya kayak bingung negaranya gitu. Pemirsa, artis cilik Tasya berencana untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Semua itu sebagai bentuk rasa syukur Tasya atas segala rezeki yang telah ia peroleh selama ini. Didampingi oleh kedua orang tuanya, pada tanggal 26 Januari nanti, Tasya akan berangkat ke Tanah Suci Mekah. Lalu bagaimanakah penyanyi cilik ini mempersiapkan perjalanan hajinya? Kita temui saja Tasya. Pemirsa, setelah berumroh pada tahun 2000 lalu, artis cilik Tasya akan segera pergi haji tanggal 26 Januari mendatang bersama orang tua dan kedua kakaknya. Alasan Tasya menunaikan rukun Islam kelima di musim haji tahun ini, pertama karena diajak orang tuanya dan kedua karena liburan sekolah. Menjelang keberangkatannya, Tasya sudah mempersiapkan diri. Mulai dari membaca-baca buku tentang tata cara haji sampai mengikuti manasik haji di sekolahnya. Mengingat Tasya masih kecil dan secara mendasar belum memenuhi salah satu unsur syarat-syarat sah berhaji, lantas bagaimana Tasya harus mempertanggungjawabkan ibadah hajinya itu? Kan aku kan belum balik, jadinya kan nggak dipanggil haja, jadinya kan pahalanya kan dikasihinnya ke orang tua. Nanti kalau aku udah balik, baru kalau misalnya sewaktu-waktu aku naik haji lagi, kalau aku dipanggil lagi, ya baru mungkin bisa ada gelar hajahnya. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, apa saja nasihat yang Tasya dengar dari kedua orang tuanya? Ya kalau di sana biar aku nggak batuk, nggak sakit, katanya pas panas-panas nggak boleh minum es, nggak boleh minum-minum yang bersoda gitu. Minumnya air putih aja yang biasa, nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas. Habis itu jangan makan anggur katanya, nanti soalnya batuk. Untuk menunaikan ibadah haji, apakah Tasya sudah bisa membaca doa-doanya? Kalau aku sih belum ngafalin doanya ya. Tapi kalau yang labaik Allahumma labaik itu sih udah dari waktu itu pas aku umroh udah hafal. Di sekolah, apakah Tasya sudah juga meminta izin? Kan aku kan udah izin sama guruku nanti tanggal 26 Januari aku mau naik haji. Izinnya cuma seminggu aja. Nah, yang 2 minggu lagi berarti bolos gitu. Izin juga. Pemirsa, begitulah kepolosan Tasya dalam menjawab pertanyaan kru cek dan dicek. Penyanyi cilik yang tergolong sukses ini bahkan membuat kita tersenyum ketika ditanya apakah ia tidak takut berbaur dengan orang-orang dewasa di Tanah Suci sana. Ya kalau aku sih mikirnya ya paling-paling kan rame, katanya orangnya emang banyak. Kalau aku sih biar nggak hilang, itu aku pegangan tangan papaku terus aja. Setelah Tasya berada di Tanah Suci, apa saja kira-kira permintaan Tasya? Tasya sih sebenarnya mau minta banyak banget. Ya Banyak kalau banget ya? misalnya disebutin satu-satu bisa mungkin sampai 1 jam kali. Nanti kameranya kasetnya habis lagi. Ya ya salah satunya sih aku pengen jadi anak yang soleh ya. Pemirsa, meskipun sudah bercerai dari pasangannya, ternyata banyak artis pria yang lebih memilih hidup menduda daripada menikah lagi. Itulah yang dilakukan oleh Roni Sianturi, Odi Agam, dan Pierre Gruno. Meski sudah bercerai cukup lama, tapi hingga kini mereka belum juga punya rencana untuk menikah lagi. Sebenarnya apa yang membuat tiga artis pria ini tahan menduda? Pemirsa, ini adalah cerita tentang tiga pria yang sudah cukup lama menduda. Roni Sianturi, Odi Agam, dan Pierre Gruno. Ketiga pria ini seperti kita ketahui memang sudah lama berpisah dengan istrinya masing-masing.
Odi Agam berpisah dengan istrinya Cintami Atmanegara pada tahun 1992. Sedangkan Roni Syanturi berpisah dengan istrinya penyanyi Atik Sibi sekitar tahun 1990-an. Sementara itu artis Pierre Gruno yang saat ini sudah berusia setengah abad berpisah dengan istrinya pada tahun 1987 silam. Terlepas dari apa penyebab perceraian itu,